Syekh Burhanuddin Al-Ulakani. Kira-kira pada permulaan abad ke-17 atau akhir abad ke-16 Masehi, di Pariangan Padang Panjang, lahirlah seorang putra Minangkabau yang bernama Pono. Dalam satu Alkisah menjelaskan nama beliau adalah Kanun. Ayahandanya bernama Pampa, sementara ibundanya bernama Cukui. Dalam satu riwayah menjelaskan ibundanya bernama Neli. Suku Guci berasal dari Patipuh turun ke Pariangan Padang Panjang, dan sebagai mata pencaharian keluarga Pampa adalah mengembalakan ternak. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa masyarakat Minangkabau di kala itu, di saat dilahirkannya si Pono, telah tersusun dengan baik. Aturan nagari telah sempurna disebabkan kira-kira 250 tahun sebelum si Pono dilahirkan telah berdiri kerajaan di alam Minangkabau, yaitu kerajaan Pagaruyung. Dan begitu pula aturan adat istiadatnya telah tersusun dengan baik dan sempurna sebagaimana yang termaktub di dalam buku adat Datuk Ketemanggungan dan Datuk Prapatiah nan Sabatang. Adat telah menjadi pegangan bagi manusia, serta adat telah meresap ke lubuk hati dan alam pikiran mereka orang Minangkabau di saat itu. Kita semua sama-sama memaklumi bahwa tanah Aceh adalah merupakan pintu pertama kalinya masuknya agama Islam ke Pulau Sumatera ini. Semenjak dari abad ke-13 Masehi, sudah lebih kurang dari 300 tahun lamanya sebelum si Pono lahir, tanah Aceh telah menjadi Serambi Mekah yang terkenal itu. Kira-kira pada abad ke-15 Masehi, agama Islam telah sampai di Minangkabau, yang dibawa oleh pedagang-pedagang dan saudagar-saudagar Arab Persia dengan melalui pesisir barat Minangkabau ini yang berlabuh di Tiku dan Pariaman. Tetapi agama Islam tidak bisa berkembang dengan baik oleh karena kuatnya agama Hindu dan Buddha serta adat istiadat yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Begitu juga pusat kerajaan Minangkabau, yaitu Pagaruyung di waktu itu, belum lagi dijamah oleh pengaruh agama Islam. Maka agama Hindu dan agama Buddha serta adat istiadat jahiliyah lah yang telah menguasai jiwa dan alam pikiran masyarakat Minangkabau pada masa itu. Dan di saat yang seperti itulah si Pono dibesarkan.
Ketika si Pono telah mulai besar dan telah bisa menolong orang tuanya dalam mengembalakan ternak, dia termasuk anak yang baik dan jujur di dalam pergaulan, sehingga ia sangat disenangi oleh teman-temannya. Masa berputar, waktu pun berganti. Si Pono mulai masuk ke alam kedewasaan, sehingga dia telah dapat membedakan baik dan buruk, dan sudah mengerti adat sopan santun, dan telah mengenal perasaan hina dan mulia. Kemudian si Pono bersama ayah dan ibunya pergi meninggalkan tanah tempat kelahirannya, yaitu Pariangan, pergi untuk mencari hidup baru dan tanah baru, sambil menuju rantau ke dekat Riak nan Badabuh. Ketiga anak beranak itu berjalan melalui daerah Malalo dan terus ke Asam Pulau dekat Kayu Tanam. Dari situ ketiga anak beranak itu terus menyusuri Batang Tapakis, yang akhirnya mereka sampai di Nagari Sintu. Pepatah telah mengatakan, jauh mencari induk, dake mencari suku. Mamak ditinggalkan dan mamak pulo ditepati, maka ditepatinya lah seorang mamak yang bergelar Datuk Sati. Kemudian Datuk Sati memberikan sebidang tanah untuk dijadikan ladang serta tempat mendirikan rumah kediaman. Dan akhirnya ketiga anak beranak itu resmilah menjadi orang Sintu. Maka tersebutlah dalam Alkisah, yaitu pada tahun 1037 Hijriah, ada seorang murid dari Syekh Syafi'uddin Ahmad bin Muhammad Al-Madani Al-Ash'ari yang masyhur dengan nama Al-Khusasi, yaitu punya murid yang bernama Syekh Abdullah Arif. Beliau disuruh oleh gurunya Ahmad Al-Khusasi pergi untuk mengembangkan agama Islam ke tempat yang mana dia sukai. Kemudian itu setelah titah diterimanya, maka gurunya memberikan 2 buah botol kepadanya, yang satu kosong dan yang satunya lagi berisi air. Di mana-mana tempat, beratnya air yang ada dalam botol sama dengan berat tanah yang ada di tempat itu, maka disitulah Syekh Abdullah Arif mengembangkan agama Islam. Kemudian setelah berlayar, Syekh Abdullah Arif meninggalkan negeri Madinah Munawarah, dan akhirnya sampailah dia di negeri Gujarat di India. Di sana dicobanya lah mengisikan tanah ke dalam botol yang kosong tadi dan menimbangnya dengan air yang ada di dalam botol yang dibawanya dari Madinah. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh gurunya, yaitu Ahmad Khusasi.
Setelah itu dia teruskan perjalanannya, maka sampailah dia di tanah Aceh. Kemudian dicobanya lah lagi menimbang tanah dengan air yang dibawanya dari Madinah. Ternyata tidak juga sesuai dengan apa yang diamanatkan gurunya. Dan diteruskannya pula perjalanannya menuju negeri Barus. Dicobanya lagi menimbang tanah dengan air, juga tidak sesuai dengan amanat gurunya. Akhirnya diteruskannya lagi pelayarannya dengan menyisiri pantai Pulau Perca. Di sini malang tidak dapat ditolak dan mujur tidak dapat diraih. Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat sekehendaknya. Dengan tiba-tiba topan mengamuk, ombak dan gelombang menggulung dengan ganasnya, menghantam perahu yang ditumpanginya sehingga ia tenggelam di tengah-tengah lautan lepas. Akhirnya dia terdampar di Nagari Tiku. Tetapi walaupun Syekh Abdullah Arif terlepas dari perahunya, namun dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, botol dan buku-buku yang dibawanya tidak terlepas dari tangannya. Tak kala matahari menampakkan cahayanya di ujung ufuk timur sebagai pertanda dari umat manusia untuk bertebaran di muka bumi ini guna menjalankan tugas suci, yaitu mencari nafkah dan rezeki yang telah dibagi-bagikan Allah untuk hamba-hambanya yang hidup di atas bumi ini. Maka di pagi itulah Syekh Abdullah Arif ditemukan oleh penduduk setempat dalam keadaan lemah dan letih dan tiada berdaya. Kemudian Syekh Abdullah Arif dibawa oleh seorang pemuka daerah itu ke rumahnya untuk diistirahatkan. Rumah itu terletak di sebuah kampung yang bernama Durian Kapeh, tidak beberapa jauh dari Nagari Tiku. Setelah beberapa hari Syekh Abdullah Arif tinggal di rumah orang itu, maka dicobanya lah pula menimbang air yang dibawanya dengan tanah yang ada di daerah itu. Namun kenyataannya masih belum juga jumpainya seperti apa yang telah diamanatkan gurunya. Sebagaimana manusia yang telah menerima amanat dari guru, namun dia tidak juga merasa bosan, walaupun hal yang demikian itu telah berulang-ulang kali dilakukannya. Kemudian dia terpaksa juga meminta izin kepada tuan rumah guna untuk dapat melanjutkan perjalanannya. Dengan rasa terharu, maka dilepaskannya lah Syekh Abdullah Arif dengan mengucapkan selamat berpisah dan selamat jalan. Kemudian dari itu, karena badan Syekh Abdullah Arif kurang sehat disebabkan tenggelam yang dialaminya tempo hari, maka kitab Taufah yang dibawanya dari Madinah ditinggalkannya saja di rumah orang itu. Sampai sekarang kitab tersebut masih dapat dilihat. Tempatnya tidak beberapa jauh dari jalan lintas Magopoh, Lubuk Aluang. Akan tetapi botol yang berisi air tetap dibawanya kemana ia pergi, sebab botol itu sebagai pedoman baginya serta memberi petunjuk di manakah Allah mengizinkannya untuk mengajarkan dan mengembangkan agama Islam. Sesudah minta maaf dan bersalam-salaman, maka berangkatlah Syekh Abdullah Arif untuk melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan Nagari Tiku
dengan melalui pantai. Beberapa hari kemudian, di akhirnya, yaitu di Tapakis, langkahnya terhenti dan kakinya tidak bisa melangkah, seakan-akan ada orang yang menahaninya. Entah apakah sebabnya, beliau sendiri juga tidak mengerti. Dalam tidak mengerti ini, beliau berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil bertafakur. Sementara tafakur, maka teringatlah ia akan pesan gurunya sewaktu ia akan meninggalkan kota Madinah tempo dulu. Akhirnya dicobalah menimbang tanah dengan air yang dibawanya dengan rahmat dan izin Allah yang maha kuasa. Disitulah baru sesuai berat tanah dan air yang dibawanya, sebagaimana yang diamanatkan gurunya Syekh Ahmad Kusasi. Beliau mengucapkan syukur kepada Allah karena dia telah berhasil dalam menjalankan tugas suci yang telah dibebankan oleh gurunya. Begitu juga terbayang di dalam ingatannya bahwa di tempat inilah dia diizinkan Allah untuk mengajar dan mengembangkan agama Islam. Hari berganti hari, maka mulailah Syekh Abdullah Arif mengajak umat untuk memeluk agama Islam yang dianutnya. Kemudian pada suatu hari datanglah seorang pemuda putra Minangkabau yang berasal dari Pariangan Padang Panjang untuk menemuinya, yang mana pemuda itu tidak lain dan tidak bukan adalah si Pono atau si Kanun. Maka dengan segala senang hati diterimalah si Pono oleh Syekh Abdullah Arif yang bergelar Tuanku Madinah, orang yang datang dari Madinah, sebagai seorang murid yang sah. Dan tersebut pula dalam Al-Kisah, di situ pula lah si Pono mendapat seorang teman yang bernama Idris, suku Koto, yang datang dari Tanjung Medan Ulakan. Adapun si Pono dalam menuntut ilmu sangatlah rajinnya serta sangat hormat kepada gurunya yang mengajarinya. Juga di dalam pergaulan dia sangat disenangi dan disegani oleh karena kehalusan budi pekertinya.